teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Murni Indrawati Gule dari SMA Negeri 1 Mandehe, kelas 12 MIPA 1. Sebelumnya yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias Barat, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Storytelling, dan seluruh warga Kabupaten Nias Barat. Salam sejahtera untuk kita semua, ya aho, salam literasi. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan bercerita tentang membangun generasi muda gemar membaca. Kita sebagai generasi muda di tengah dunia yang serba cepat ini, ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita. Namun, ada satu kebiasaan yang tak lekang oleh waktu, yang selalu menjadi kunci untuk membuka pintu ilmu dan kreativitas kita, yaitu melalui membaca. Oleh karena itu, di sini saya akan berbagi satu cerita yang sangat menarik kepada teman-teman semua tentang salah sangka. Yuk teman-teman, simak cerita ini baik-baik. Pada zaman dahulu, di tengah hutan ada sepasang serigala yang mempunyai anak. Mereka hidup tenang dan bahagia, selalu bercanda dengan anak laki-laki mereka. Kalau malam, mereka suka bernyanyi dengan suara yang keras, sehingga penghuni hutan lainnya pun terganggu. Pak Harimau, si raja hutan, tak tahan mendengar suara bising dari keluarga serigala. Pak Harimau mengamuk, dan keluarga serigala itu pun diserangnya. Pak Serigala juga melakukan perlawanan. Lalu, ia menyuruh anaknya yang masih kecil itu untuk melarikan diri agar selamat. Dengan penuh ketakutan, serigala kecil itu berlari dengan sekuat tenaganya. Sementara ayah dan ibunya sedang berjuang keras melawan Pak Harimau yang ganas. Walau bagaimana akhirnya, kedua serigala itu tak sanggup mengalahkan Pak Harimau. Mereka berdua pun tewas. Sementara serigala kecil berlari-lari, namun tenaganya terkuras habis. Lalu ia terjatuh, kakinya pun terkilir. Pada saat itulah lewat sepasang rusa. Mereka kasihan melihat serigala kecil yang kelelahan dan kakinya terkilir itu. Serigala itu pun ditolong. Bu, sebaiknya kita bawa pulang saja serigala kecil ini, kata Pak Rusa. Lalu Bu Rusa pun menjawab, iya Pak, nampaknya ia tidak puas. Lalu serigala kecil ini pun dibawa pulang dan dirawat hingga sembuh. Kebetulan keluarga Rusa belum mempunyai anak. Keluarga Rusa pun mengangkat serigala sebagai anak mereka. Hari berganti, tahun berlalu. Serigala kecil tumbuh menjadi besar, dan ia sudah sangat rajin membantu kedua orang tua angkatnya, sehingga keluarga serigala semakin menyayanginya. Tidak sia-sia kita selalu menolongnya. Ternyata dia sudah besar menjadi anak yang berbakti, kata Bu Rusa kepada suaminya. Setelah hidup damai selama bertahun-tahun, Bu Rusa akhirnya melahirkan bayi rusa yang kecil. Nah, serigala, anak angkat mereka pun turut bergembira mendapat seekor adik. Beberapa bulan kemudian, Bu Rusa sudah harus membantu orang tuanya menanam padi di sawah. Hari itu, mereka menitipkan bayi rusa kecil kepada serigala, anak angkat mereka, untuk ditunggui. Dengan hati penuh setia, serigala pun menunggui adik angkatnya. Jangankan hewan yang besar, nyamuk dan lalat yang mendekati bayi rusa itu pun pasti dihalaunya. Sehingga bayi rusa bisa istirahat dan tidur dengan nyenyak. Menjelang tengah hari, sepasang rusa pulang dari sawah. Mereka kaget melihat serigala anak angkat mereka berlari-lari dengan keringat bercucuran. Pak, Bapak, cepat pulang, teriak serigala dengan keras-keras.
"Ada apa ini?" tanya Pak Rusa dengan hati penuh curiga ketika melihat darah berlepotan di mulut dan hidung serigala. "Mengapa kau berlari-lari ke sawah? Bukankah aku menyuruhmu untuk menunggui adikmu di rumah? Apa jangan-jangan, apakah kau telah memakan adikmu sendiri? Kurang ajar," kata Pak Rusa dengan penuh amarah. "Tidak, Pak, tidak," teriak serigala ketakutan. "Pak, mulutnya penuh darah. Jangan-jangan dia memang sudah memakan anak kita. Dasar serigala tak tahu balas budi," kata Bu Rusa dengan penuh amarah. Tanpa menunggu penjelasan anak angkat mereka, Pak Rusa menghajar serigala dengan pentungan, sehingga serigala itu terkapar pingsan di tanah. Lalu dengan amarah yang meluap-luap, mereka melemparkan serigala itu ke sungai. Dengan penuh khawatir, Bu Rusa berkata, "Pak, cepat tengok bayi kita," kata Bu Rusa mengingatkan suaminya lalu bergegas pulang ke rumah. Ternyata bayi rusa sudah tidur di atas ayunan selamat tanpa kurang suatu apa. Dan terlihatlah di bawah ayunan bangkai ular yang putus lehernya. "Astaga, Pak, ternyata serigala itu telah menyelamatkan nyawa anak kita dari terkaman ular ini," kata Bu Rusa penuh penyesalan. "Walah Bu, kita sudah bertindak gegabah," kata Pak Rusa. Akhirnya mereka bergegas kembali ke sungai mencari serigala tempat dihanyutkan. Namun usaha mereka sia-sia belaka. Serigala itu tidak pernah ditemukan lagi, entah sudah mati tenggelam ataupun dimakan buaya. Nah, begitulah cerita rusa yang salah sangka ini, teman-teman. Dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pesan moral bahwa cerita ini mengajarkan kita untuk tidak menilai sesuatu dengan gegabah, namun kita harus melihat kebenarannya dahulu. Demikianlah cerita saya ini, semoga bermanfaat. Untuk itu, marilah kita menumbuhkan budaya membaca generasi muda kita. Terima kasih. Ya Ahowu, salam literasi.